Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan Warta Jemaat Kamis 14 Mei 2026. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POUK TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat POUK TNI AL Sunter setiap jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00. Ibadah Minggu Paskah ke-7 dan pelantikan pengurus Komisi Kategorial periode 2026 sampai 2030. Hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 09.00 akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Augita Gabriel E. Tarigan SSI Teol. Pengumuman, akan dilaksanakan pelantikan pengurus Komisi Kategorial, Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Perempuan, Komisi Pria, dan Komisi Lansia pada hari Minggu 17 Mei 2026. Setelah ibadah Minggu dilanjutkan oleh serah terima pengurus Komisi Kategorial periode 2022-2026 ke pengurus baru 2026-2030. Kami berdoa agar para pengurus yang dilantik dapat melayani dengan setia, penuh kasih dan hikmat dari Tuhan. Ibadah sekolah minggu dan komisi remaja pada Minggu 17 Mei 2026 diliburkan karena adanya pelantikan pengurus baru Komisi Kategorial periode 2026 sampai 2030. Ibadah ucapan syukur keluarga Penatua Benyamin Ginting akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 17.00 akan dilayani oleh Pendeta Glorius Bawengan bertempat di Gedung Sola Gracia. Keluarga mengundang seluruh anggota jemaat POUK TNI AL Sunter. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jenny Eva Karosekali STH Min yang akan melayani ibadah pada hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada paduan suara Karones Kodamar, pemain musik, pemandu lagu, petugas multimedia, petugas sound system yang akan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam Warta Jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah Warta Jemaat ini kami bacakan. Warta Jemaat juga sudah dikirimkan ke grup WA Jemaat dan Komisi Kategorial di POUK TNI AL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul dalam sukacita iman untuk merayakan kenaikan Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kini dimuliakan di sebelah kanan Bapa, dan Ia tetap menyertai umat-Nya sampai selama-lamanya. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah Kamis hari ini tanggal 14 Mei 2026 akan dilayani oleh Pendeta Jenny Eva Karo Sekali STH Min asal Gereja GBKP Harapan Indah. Demikian kami sampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para umatnya, muridnya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, merubah segala hal
dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Kami mau bersyukur karena mengalami kehadiran Yesus yang menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kami. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari Mazmur 47 ayat 6 sampai yang ke-9. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu Dan melimpah atasmu juga. Tema kita pada ibadah kali ini menjadi saksi Kristus sampai di ujung bumi. Hanya debulah aku di atas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak
percaya, Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadap menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya, Maha Rahim Engkau. Jemaat kami, kita berdoa untuk mengakui dosa kita. Ya Allah, Bapa kami, Engkau berkuasa di surga dan di bumi dengan kuasa besar. Engkau telah membangkitkan Yesus dan menaklukkan segala kuasa di bawah kakinya, karena Ia setia melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami karena lalai mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup dan kerja layan kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan, sehingga mengabaikan firman dan kehendak-Mu. Akibatnya kami tidak mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kepadamu kami memohon. Umat-Mu, Ya Yesus, Engkau naik ke surga untuk menerima kembali tahta-Mu. Engkaulah Tuhan dan Raja semesta. Ampuni kami karena sering mengabaikan panggilan-Mu untuk datang sujud dan menyembah-Mu. Kami juga lalai menyerahkan diri dan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami kembali kepada hidup dan perbuatan lama yang sia-sia, serta tidak berani bersaksi tentang nama-Mu. Kepadamu kami memohon. kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai dan bimbing kami untuk selalu bersujud sembah kepada Yesus. Sebab kuasa dunia makin menyeret kami untuk meninggalkan tanggung jawab dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Tidak ada sukacita dalam pelayanan dan kesaksian kami karena persekutuan yang kami lakukan di bait-Mu, bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk kepentingan kami. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Amin. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah
rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyambut pengampunan dosa dan berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan.
Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyatakan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dia Allah yang turun ke dunia, mengalami penderitaan, mengosongkan dirinya. Tapi hari ini kami bersama-sama merayakan bagaimana Yesus yang turun ke dunia itu boleh menyatakan kuasa dan kemuliaannya dengan kembali naik ke sorga, yang menunjukkan bahwa Dia berkuasa di dunia dan di sorga. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan kami boleh beribadah bersama pada hari ini merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus ke surga. Kami telah menaikkan puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga dalam keterbatasannya sekalipun dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, menyuarakan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Bersabdalah, karena kami siap menyambutnya. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Izinkan saya membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara? Saya kurang dengar, apa kabar? Biasa ya. Di sini semangatnya luar biasa, tapi di sini kok biasa-biasa saja. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Setelah 40 hari kebangkitannya. Bagaimana Yesus dipermuliakan. Dia yang turun ke dunia, dihinakan, disalibkan, bahkan mati. Tapi hari ini kita peringati bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa tidak hanya di bumi, tapi juga di surga. Dan bagaimana dia kembali ke tahta kemuliaannya di surga, dipermuliakan. Dan ada dua makna yang terkandung dari peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Peristiwa ini bukan berbicara tentang bagaimana dia dimuliakan saja, tapi makna yang terpenting dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga berbicara justru untuk kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, bagaimana Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Maka inti yang pertama, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga adalah dia tidak meninggalkan kita, tapi dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Nah, ini kan makna yang luar biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bagaimana Yesus pergi naik ke surga, misinya yang pertama adalah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan misi yang kedua, jikalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun. Pada ayat yang ke-16 dan 17, masih Yohanes 14 tadi.
Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Parakletos. Jadi kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun, maka tidak akan lahir gereja. Dan inilah makna yang terkandung dari kenaikan Tuhan kita, Yesus ke surga, yang hari ini bersama-sama kita peringati. Ya. Bagaimana Dia sungguh-sungguh dimuliakan. Ya. Tentu ini menjadi sebuah semangat yang baru bagi kita. Ya. Dan sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Efesus 1 ayat 15 sampai 23 tadi, dalam terang tema hari ini, menjadi saksi Kristus sampai di ujung bumi. Maka perenungan yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa menjadi orang percaya dipanggil bukan sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi kita dipanggil menjadi orang percaya juga sekaligus menjadi saksi Kristus. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang setia mengikut Yesus dan berani berkata bahwa kita semua adalah pengikut Kristus. Amin. Maka katakan kepada kiri kanan saudara, aku pengikut Kristus. Tatap wajahnya, kan wajah-wajah pengikut Kristus itu ya. Wajahnya kan sudah mencerminkan wajah Kristus yang di sebelah kita ini ya. Atau jangan-jangan menakutkan. Ketika saudara berkata kepada sebelah saudara, aku pengikut Kristus, kira-kira tadi reaksinya seperti apa? Jangan-jangan sebelah kita berkata, masa gitu ya. Masa sih gitu ya. Jangankan orang yang di luar sana ya, percaya kita pengikut Kristus ya. Orang yang teman dekat kita sendiri pun mungkin belum yakin kalau kita ini pengikut Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya menjadi pengikut Kristus. Halo. Tapi setiap kita juga dipanggil menjadi saksi Kristus. Dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang pintar. Tapi sedikit orang-orang yang berani menjadi terang. Banyak orang yang mengenal gereja, tapi belum tentu mengenal Tuhan melalui hidup orang percaya. Dan bagaimana terang tema kita hari ini, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Maka mari renungkan bahwa menjadi saksi Kristus bukan hanya pintar berkata-kata tentang Kristus yang kita beritakan dan kita saksikan. Menjadi saksi Kristus bukan semata-mata harus menjadi misionaris ke daerah-daerah terpencil. Tapi menjadi saksi Kristus itu dimulai dari kehidupan keseharian kita. Menjadi saksi Kristus dimulai dari rumah. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi anak-anak. Yang menyatakan dalam perkataan, sikap hidup dan perbuatan kita cerminan Kristus hidup di dalam kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus di tempat kerja, di sekolah, melalui media sosial. Karena ada banyak juga orang Kristen ini di media sosialnya pun dia tidak menjadi saksi Kristus, kan gitu ya. Isinya media sosialnya selalu curhat akan kekesalan terhadap orang lain. Satu kali saya telepon ada jemaat saya yang pagi-pagi sudah curhat di Facebook. Gitu ya. Dasar tak tahu diri.
Tunggu saja, akibatnya akan sampai kepadamu. Kolom komentarnya langsung penuh gitu. Siapa tuh? Gitu ya. Pagi-pagi sudah ngomel, ada apa? Semua kepo. Ya. Mau tahu siapa yang dimaksud oleh orang itu. Lalu saya telepon orangnya. Ya. Saya bilang, Bu, kalau ada masalah jangan curhatlah di medsos. Ya. Gak baik dilihat dan dibaca oleh semua orang. Biarin aja pendeta biar tahu rasa orang itu. Komentarnya langsung ratusan. Sementara kalau di Facebook kita tampilkan ayat firman Tuhan, gak ada yang komen. Giliran yang ditampilkan curhatan, apalagi persoalan, itu langsung komennya banyak. Kan ada yang seperti itu. Kan banyak orang Kristen yang seperti itu. Halo. Tapi puji Tuhan di POK Sunter ini gak ada ya. Cuman di sini jemaatnya baik-baik. Banyak sekali di media sosial. Ya, yang tidak dipakai untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi justru saling menjatuhkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara dan saya dipanggil menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana kita bisa mungkin menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, kalau dari tempat terkecil sekalipun kita belum menjadi saksi Kristus yang benar. Jadi ini temanya ini luar biasa ya, menjadi saksi Kristus sampai di ujung bumi. Ya. Tapi Yesus berkata apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus sendiri mengingatkan kita ya, bahwa sebelum sampai ke ujung bumi kita dipanggil untuk menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, Samaria, Judea, sampai ke ujung bumi. Apa artinya itu? Artinya Yesus juga mau menegaskan mulai dari lingkungan terdekatmu. Mustahil omong kosong engkau bisa menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi jika tidak dimulai dari lingkungan terdekatmu. Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka apa yang boleh menjadi renungan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama, menjadi saksi itu dimulai dari iman dan kasih. Efesus 1 ayat 15 tadi berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan dan tentang kasihmu terhadap sesama semua orang kudus. Paulus memuji jemaat di Efesus karena dua hal. Yang pertama karena imanmu kepada Kristus, dan yang kedua karena kasihmu kepada sesama. Maka saksi Kristus itu justru harus dimulai dengan iman kita kepada Yesus. Kalau kita sendiri tidak mengimani dengan sungguh, bagaimana kita bisa menyaksikan iman percaya itu kepada orang lain? Kalau kita sendiri pun ragu, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Maka poin yang pertama kita renungkan melalui teks ini, menjadi saksi dimulai dari iman dan kasih yang nampak dalam kehidupan keseharian kita. Banyak orang berkata, aku percaya Tuhan, ya, luar biasa kasih Tuhan, tapi justru dia tidak mengasihi keluarganya. Ada suami yang selalu berkata kepada istrinya, I love you mom, gitu ya. Setiap pergi kerja kantor pagi-pagi pamit kepada istrinya, I love you. Sampai nanti sore mam.
tapi buka cabang di tempat lain dengan mencintai perempuan lain. Omong kosong ucapannya. Ya. Ada banyak orang berkata, aku mengasihi Yesus, tapi dia membenci saudaranya. Bahkan saudara sekandung pun tidak saling bicara karena persoalan harta warisan. Omong kosong dia mengasihi Kristus dan bisa menjadi saksi jika tidak nyata dan nampak dalam kehidupan kesehariannya. Jadi menjadi saksi sebagaimana yang Paulus katakan, dimulai dari iman yang nampak, dimulai dari kasih yang nyata yang bisa kita perlihatkan dalam kehidupan keseharian kita. Ada banyak orang rajin ke gereja tapi tak punya kasih. Padahal dunia lebih mudah melihat tindakan daripada mendengar khotbah. Sebuah lilin tidak perlu berteriak mengatakan dirinya terang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia cukup menyala, maka kegelapan itu akan pergi. Demikian juga hidup orang percaya. Ketika kita penuh kasih, ketika kita jujur, ketika kita sabar, ketika kita mengampuni, orang akan melihat cerminan Kristus dalam hidup saudara. Amin. Ya. Tapi ada enggak orang Kristen enggak bisa mengampuni? Banyak. Ada enggak orang Kristen yang masih menipu? Banyak. Bahkan satu kali jemaat saya bilang begini, pendeta, ini kan zaman susah pendeta, namanya juga zaman edan. Ya. Kalau nggak ikut edan kan nggak kebagian. Jadi kalau dikit-dikit nipu, dikit-dikit nyogok, dikit-dikit nyuap, memberi suap, ya Tuhan juga maklum lah pendeta. Ya sudah begini zamannya. Ya. Ada istilah berkata orang jujur mati terbujur. Ya namanya kita masih di dunia, nggak usah jujur-jujur kali lah pendeta. Apalagi kami pengusaha dan bekerja bergerak di bidang bisnis ini, ya kalau jujur-jujur kali bagaimana mau dapat untung. Banyak orang Kristen mengexcuse dirinya melakukan ketidakjujuran demi meraih keuntungan dan berkata bahwa situasi zaman ini menuntut seperti itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika hidup kita penuh kasih, jujur, sabar dalam segala situasi dan kondisi, disitulah kita sudah menjadi saksi Kristus yang hidup. Amin. Maka jadilah saksi melalui karakter. Tunjukkan kasih itu terlebih di rumah tangga kita dulu. Ya. Dan jadilah pribadi yang membawa sukacita dan kasih, damai sejahtera bagi orang sekitar kita. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Efesus 1 ayat 17 tadi berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Maka menjadi saksi Kristus juga membutuhkan hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Ya. Terbatas sekali kemampuan kita untuk mengenal, mengetahui dan memahami kehendak Allah. Roh Kudus yang memampukan kita untuk semakin mampu mengenal kehendak Allah sekalipun bertolak belakang dengan kehendak kita. Dan bagaimana pergaulan kita intim dengan Tuhan memampukan kita semakin dekat dengannya dan semakin memahami Tuhan. Ya. Jadi kalau kita
sudah bergaul erat, bergaul intim, bersahabat dengan Allah, maka kita akan semakin mampu mengenali Allah dan memahami kehendaknya. Betul atau betul? Ya. Hubungan suami istri juga kan seperti itu ya. Semakin lama menjadi pasangan suami istri kan sudah semakin kenal, sudah semakin tahu sifat istri dan suaminya ya. Kadang-kadang ya tanpa kata-kata pun sudah saling tahu kan gitu ya. Hanya dengan tatapan matanya pun sudah ngerti apa maunya istrinya dan apa mau suaminya. Gitu ya. Dan itu saya lihat, saya saksikan, banyak sekali orang yang seperti itu ya. Pulang ibadah seperti ini kita masih ngobrol dengan istrinya, ya. Asik ngobrol, suaminya berdiri, padahal jauh di ujung sana, di depan pintu sana, gitu ya. Tapi istrinya udah langsung tahu apa maksud suaminya, gitu ya. Udah ya pendeta, kami pulang duluan. Loh, kenapa? Itu sudah kode, suami saya sudah kode. Ya. Padahal suaminya cuman gitu ya. Berdiri di sana cuma bilang, ya. Kalau saya menerima kode itu langsung gitu aja kan. Ya. Tapi istrinya bilang, suami saya sudah manggil saya pendeta, ngajak pulang. Tanpa berbicara, tapi sudah saling memahami. Karena apa? Karena tiap hari bersama. Ya. Coba kalau orang lain yang memahami, kan bisa salah kode, kan gitu ya. Ini gak mungkin salah kode. Ya. Sudah saling memahami. Maka demikian juga roh hikmat itu yang membantu kita mengenal Tuhan, yang membantu kita memahami Tuhan, dan bagaimana kita terus setia bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga sebagaimana ayat 17 tadi katakan, ya, kita akan mengenal Dia dengan benar. Paulus tahu bahwa menjadi saksi Kristus tidak cukup hanya semangat, tapi kita perlu hikmat dan pengenalan akan Tuhan, sehingga mampu memberitakan, menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi gak cukup soal semangat saja. Ya. Satu kali seorang bapak ketika sudah mendengar firman Tuhan dalam sebuah ibadah dan berkata, maka saudara-saudara pulang dari tempat ini, beritakanlah tentang Kristus yang kau sembah. Sempat atau tidak sempat waktunya, baik atau tidak baik keadaannya, beritakanlah tentang Dia. Pendetanya penuh semangat, berkobar-kobar. Gitu ya. Maka begitu pulang dari ibadah, karena bapak ini seorang tukang cukur, gitu ya. Dia pulang, ya, dan dia buka warung tempat cukurnya itu ya, barbershopnya. Ya. Begitu datang kliennya datang, wah tadi pendeta suruh saya bersaksi. Karena semangatnya, ya, udah gak sabaran dia. Ya. Begitu dia celemek pasang kain itu ya, dan dia asah pisaunya untuk menyukur. Langsung dia bilang, ini kesempatan. Baik atau tidak baik waktunya, tepat atau tidak tepat. Ini waktunya, kebetulan. Bapak, kalau mati sudah tahu kemana tujuannya. Sambil ngasah pisau cukur. Apa yang terjadi? Ya. Yang mau dicukur malah kabur kan gitu. Jangan-jangan nih mau... Pertanyaannya, kira-kira Bapak kalau mati tahu nggak Pak kemana tujuannya? Gitu ya. Jadi jangan modal semangat aja Bapak Ibu Saudara-saudara. Nggak cukup modal semangat doang untuk bersaksi, memberitakan tentang Kristus. Tapi kita memahami ya, sungguh-sungguh bagaimana caranya
Roh Kudus memampukan kita untuk mampu menjadi saksinya yang benar. Dan yang ketiga, ya, menjadi saksi Kristus harus mengerti pengharapan panggilan Tuhan. Ayat yang ke-18 tadi berkata, dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tuhan memanggil saudara dan saya, ya, bukan untuk hidup biasa-biasa saja, tapi ada tujuan ilahi dalam hidup setiap orang percaya. Saudara dan saya dipanggil menjadi terang di tengah kegelapan, membawa kabar baik bagi setiap orang yang sedang putus asa. Kabar baik di tengah situasi hidup orang yang sedang putus asa. Jadi ingat Bapak Ibu saudara-saudara, tugas kita menjadi terang, bukan? Justru yang terang kita gelapi. Tugas kita memberi pengharapan di tengah keputusasaan. Melalui perkataan kita. Maka kenali potensi diri kita. Saya bilang sama seorang ibu di jemaat saya, ibu kalau perkunjungan orang sakit, ibu jangan banyak ngomongnya. Kenapa Bu Pendeta? Karena talenta ibu bukan di situ. Talenta ibu pada pujian, saya bilang. Ya. Kalau pujian ibu pimpin luar biasa, Bu. Ya. Maka pakai potensimu itu. Ya. Jadi kalau kita perkunjungan orang sakit, ibu pimpin pujian, setelah itu kunci mulut, diam. Kenapa saya buat begitu Bapak Ibu? Karena pernah berkunjung ke rumah sakit. Dia bukan memberikan ketenangan, bukan menguatkan, tapi justru semakin membuat khawatir. Kami mengunjungi seorang jemaat yang sakit kanker. Dan ibu ini langsung bertanya, sakit apa Bu? Oh saya didiagnosa kanker. Kanker apa? Kanker getah bening. Waduh, gawat, parah. Persis sama Bu. Tante saya juga kemarin sama persis sakitnya kanker getah bening. Tapi nggak lama, 6 bulan mati. Padahal sudah kemo segala. Nggak lama loh Bu, kalau kanker getah bening nggak lama. Jarang yang sembuh, coba. Yang tadinya perlu dikuatkan malah makin. Lalu dia bilang, udah Ibu siap-siap aja Bu, banyak berdoa. Maka sejak saat itu saya katakan kepada ibu ini, Ibu setiap perkunjungan orang sakit, tolong jangan banyak mulut, jangan banyak bicara, kunci mulut. Pimpin pujian, selesai itu biarkan ya, diaken dan saya nanti yang banyak. Lebih baik kita banyak mendengar dan mendoakan. Ya. Saksi Kristus justru memberikan kekuatan. Ketika firman Tuhan tadi katakan bahwa kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Dan poin yang terakhir kita renungkan di sini. Jadi Bapak Ibu, pensil terlihat sederhana ya. Tapi di tangan seorang penulis hebat, pensil bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kita mungkin juga adalah jemaat biasa, orang-orang biasa. Tapi bila kita ada pada tangan Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi alat saksi Kristus, kita bisa menjadi orang-orang yang menyaksikan Dia dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka colek sebelahmu katakan, semangat menjadi saksinya yang besar. Katakan kepada sebelah saudara, semangat untuk menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir, Efesus 1 ayat 19 sampai 20 tadi. Betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi kita. Menjadi saksi Kristus
bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuat kuasa Tuhan. Ya. Maka jangan diam, orang yang sudah mengalami kuasa Kristus. Siapa di sini yang sudah mengalami kuasa Kristus, angkat tangannya. Oh, berarti enggak angkat tangan belum pernah mengalami kuasa Kristus. Pernah ya. Saya yakin setiap kita ini pasti sudah mengalami kuasa Kristus yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Orang yang sudah mengalami kuasa Kristus yang dahsyat dalam hidupnya tidak diam, tidak pasif, tapi diperintahkan hari ini, pergilah, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Beritakanlah tentang betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Sehingga tidak hanya kita yang mengalami kasih itu, tapi setiap orang di sekitar kita juga boleh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan boleh mengalami kuasanya yang ajaib. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Terpuji Tuhan. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian Karonis Kodamar.
Cek. Cek. Kam Tuhan teman si tuhu-tuhu, lias atendu jaminan geluhku, tegundu aku kubas dan lindu. Oh Yesus, kam terangi bas geluhku, lapadiadu aku dalam sisada, ku nem berat bebanku, ku tetap mengukur ku membantu saja, puji sembahku bandu. Oh kesabar dia bengketi, lamin pusuku sekedang wari, la 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 lepak berdalamku, sebab Tuhan kegeran obat aku. Bergegai Tuhan kini tekanku, gelalaku kote, eralem bandu saja ibas geluhku, puji sembahku bandu. Ibaskan dengan dapatkan keruanku, membuat salah serasa yang Yesus itu memadani, diberikan kami kemalangan. Tentangkan Tuhan harap bertulang pernah benih. Di saat dunia datang dan pergi, Engkau tetap tinggal menemani. Saat hati lemah dan hampir menyerah, kasih-Mu selalu memberi arah. Tuhan, Engkau bukan sekedar penolong hidup kami, Engkau adalah sahabat sejati yang setia sampai selamanya. Tak semua orang mampu tinggal di saat hidup penuh air mata, namun Tuhan tetap setia menopang tanpa banyak kata. Hari ini kami bersyukur karena kami memiliki sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kami. Melalui lagu Engkau Tuhan sahabat sejati, biarlah hati kami semakin dekat kepada-Mu. Oh kesabar Dia berkati, nabi pusuku segera wari, la lepas berjalanku, sebab Tuhan ikutanku berteguh. Bergegai Tuhan ini tekanku, gelala aku
karena dapat kegeluhanku. Berkuasalah, serasalah, serasalah. Dan Yesus Kristus si berkatkan kepala hati. Lembahkan Tuhan harapanku, apa dalam ruang Tuhan, ikhlas karena dapat kegeluhanku. Berkuasalah, serasalah, serasalah. Dan Yesus Kristus padamu, si berkatkan kepala hati. Lembahkan Tuhan harapanku, apa Lembahkan Tuhan harapanku, harapanku dipersembahkan oleh Karonis Kodamar. Bangga saya sebagai orang Karo. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur dan puji kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang mengasihi kami. Kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Sampai hari ini terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Sehingga semakin hari kami boleh hidup, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami menaikkan rangkaian syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, POK, Angkatan Laut Sunter. Engkau berkati seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini untuk terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan di lingkungan tempat di mana Tuhan perkenankan gereja-Mu ini hadir. Berkati setiap majelis jemaat untuk mampu melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan pekerjaan dan usaha, dalam setiap aspek kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka boleh menjadi saksi Kristus yang hidup, surat-surat Kristus yang terbaca. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan berkati bertambah usia, bertambah dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan semakin juga mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga secara khusus bagi jemaat-Mu yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Bapak M. Sembiring, Ibu Tatik Krisnawati Suprayetno, Bapak Galumbang Pasaribu, Bapak Harmeni Siwalete, Ibu Karlina Teta, Bapak Monang Marpaung, Bapak Insinyur Edi Tampu Bolon,
Bapak Darwin, Bapak Bambang Pramartadi, Ibu Sarmiati Siagian yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan memberkati obat-obatan yang dipakaikan. Di dalam nama Yesus mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Gloria Sandy, pemulihan di rumah. Ibu Eritawati Marbun, Bapak Sawarno, Bapak Hans Unpapar. Kiranya Tuhan juga semakin sempurnakan kesehatannya, dipulihkan. Karena Engkau Allah yang sempurna itu terus bekerja bagi pemulihan kesehatan saudara-saudara kami ini. Anak terkasih kami Fidelia Katerina Sihombing, Felicia Katerina Sihombing, Ibu Sri Sudarni dan Ibu Anita Damayanti dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi Ibu Tiasma Situmorang yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Koja, Ibu Damaris Hutahean Beru Pangaribuan yang dirawat di rumah sakit. Saat ini Engkau melihat keberadaan dan kondisinya. Mari berkati perawatan yang mereka terima, berkati obat-obatan yang diberikan atasnya di dalam nama Yesus. Kesembuhan itu terjadi, kesembuhan itu dinyatakan karena Engkau dokter di atas segala dokter, tabib ajaib, penyembuh yang luar biasa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan saat ini bagi gereja-gerejamu di Indonesia ini. Mari terus berkati agar keberadaan gereja-gereja di Indonesia ini boleh menjadi terang Kristus dan membawa damai sejahtera di mana kami hadir dan berada. Kami berdoa juga bagi para pemimpin negara dan bangsa kami, pemerintah kami. Kiranya roh takut akan Tuhan dan roh hikmat Tuhan memampukan para pemimpin negara dan bangsa kami untuk bisa memimpin negara dan bangsa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu, bertanggung jawab dan amanah dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi para pemimpin kami, mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Sehingga melalui kepemimpinan para pemimpin bangsa kami, negara dan bangsa kami ini terus boleh mengalami pemulihan dan perbaikan. Terima kasih Bapa, setiap anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati agar pelayanan anak-anak-Mu di tempat ini juga terus menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-anak-Mu. Inilah syukur kami, syafaat kami, permohonan kami. Dengar dan sambut, karena kami datang hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 105 ayat 1-4 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan
kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Marilah kita nyanyikan bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya, sejak ku pandang
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat dimohon tetap berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebab Kau keras tanpa handai tawar. Kuutus Kau mengabdi kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kuutus Kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau, bersatulah teguh. Kuutus Kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu,
Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Ku diberinya kuasa yang menyertaiku. Yesus naik ke surga, sediakan tempat